Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat pada hari ini. Oke. Mohon maaf sebelumnya, teman-teman, perkenalkan diri saya. Saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat saja. Jadi nama lengkap saya Yatmul Ihsan. Saya bertempat tinggal di Desa Perjikan, Sukorejo, Ponorogo. Akan tetapi di sini saya juga masih seperti panjenengan semuanya, yaitu masih tolabul ilmi, mencari ilmu, yaitu sekarang masih berdomisili di Pondok Pesantren Ar-Rahman Tegarrejo. Maka dari itu teman-teman semuanya, pada forum yang mulia ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana pelajaran yang perlu kita pelajari, yaitu pada kesempatan hari ini saya akan mengampu pelajaran Al-Quran dan Hadis. Itu tadi sekilas perkenalan dari diri saya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi untuk mempersingkat waktu, yaitu pada pelajaran Al-Quran dan Hadis ini perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan Hadis merupakan pokok ilmu yang harus kita pelajari, pokok hukum yang harus kita mengerti. Jadi bahwasanya Al-Quran dan Hadis adalah pedoman kita hidup di dunia menurut agama kita, yaitu agama tercinta, yaitu agama Islam. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan video. Kita menyimak video berikut ini biar hati kita semakin tenang. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha. Alhamdulillah, kita tadi sudah melihat video cuplikan sedikit, yaitu bagaimana merdunya lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu tadi pas surat An-Naba. Walaupun tidak sampai selesai, akan tetapi sudah insya Allah sudah memberikan dalam hati kita semakin tenang, dingin, dan tentram. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, kita akan memulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang tema bab 1, yaitu tentang adalah Al-Quran pedoman hidup manusia. Jadi bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah pedoman hidup manusia. Jadi silakan disimak penjelasan sedikit dari saya. Nanti kalau mungkin ada beberapa yang belum dimengerti oleh teman-teman semuanya, kita akan bertemu di lain waktu, kemudian kita bisa sharing ataupun kita bisa diskusi bareng-bareng. Untuk yang pertama, baik, alhamdulillah kita telah masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah
yang diperuntukkan bagi manusia. Dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran tersendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Qur'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Nah, Quran ini merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran sebagai wahyu dan mukjizat terbesar Rasulullah SAW, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya Al-Quran mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara etimologi bahasa dan terminologi ataupun istilah. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, ataupun artinya adalah bacaan. Pengertian di atas dapat kita baca dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian anak-anakku semua, untuk poin selanjutnya yaitu adalah Al-Quran sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi anak-anakku semua, perlu kita pahami bahwasanya Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat manusia, yang menuntun kita, kemudian yang menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan ini. Ya, jadi untuk poin selanjutnya adalah fungsi, tujuan, dan kedudukan Al-Quran. Adapun fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk manusia. Jadi bahwasanya sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariat, dan akhlak. Jadi teman-teman semuanya, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk pedoman hidup kita bagaimana mencapai kehidupan yang hakiki. Yang kedua adalah sumber pokok ajaran Islam. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci pegangan umat Islam yang mengatur semua tingkah laku, ibadah, dan segala sesuatu tentang Islam, maka Al-Quran adalah segala sesuatu yang terdapat dalam ajaran Islam. Kemudian sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah para nabi ataupun rasul beserta umatnya. Ada yang mengungkapkan kebaikan-kebaikannya, yaitu kepatuhan dan ketaatan umat kepada rasulnya. Dan ada yang mengungkapkan keburukan-keburukannya, yaitu tentang kesombongan, keangkuhan umat kepada rasulnya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, jadi bahwasanya dalam Al-Quran itu terdapat berbagai luas ilmu tentang sejarah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ajaran-ajaran terdahulu yang perlu kita pahami, yaitu tentang ajaran-ajaran al-haq, sesuatu yang benar-benar benar, yang itu terdapat dari zat Allah, yaitu terdapat dari kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Baik, alhamdulillah, tadi kita sudah melihat beberapa slide tentang penjelasan bagaimana perincian Al-Quran, apa itu Al-Quran, kemudian fungsi-fungsi Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang al-hadis. Jadi bahwasanya al-hadis adalah sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya Nabi. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya silahkan simak slide berikut ini. Silahkan. Hadis adalah jadid atau sesuatu yang baru. Hadis juga bisa disebut dengan al-khabar, yang artinya berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain.
Intinya memberi kabar atau memberi informasi. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya itu apa? Apapun yang diucapkan atau perkataan Nabi itu bisa dikatakan dengan hadis, ya. Terus yang kedua, macam-macam hadis. Di sini macam-macam hadis ada beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama, hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau hadis yaitu lafadznya dari Allah, namun maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran, lafadz dan maknanya yaitu langsung dari Allah. Terus yang kedua yaitu hadis berdasarkan sumbernya. Hadis berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli ini yaitu berarti ucapan atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, misalnya tentang niat itu. Terus yang kedua, hadis fi'li yang artinya pekerjaan atau perbuatan atau tingkah laku yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu misalnya Nabi Muhammad SAW menyisir atau memakai sandal, itu bisa dikatakan sebagai hadis atau khobar. Khobar tadi apa? Yaitu berita ataupun informasi. Terus selanjutnya yang ketiga, hadis takriri. Hadis yang berisi ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu dengan cara tidak memberi tanggapan atau diam. Misalnya saja ada istrinya sahabat yang marah, terus laporan kepada Nabi, gimana sikap saya kepada istri saya? Ketika itu Nabi hanya diam. Diamnya itu belum tentu boleh ataupun melarang, dan sikap diamnya itu juga bisa dikatakan dengan hadis. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu hadis berdasarkan periwayatnya, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Ada 3. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang dapat dipercaya dan mustahil bersepakat untuk berdusta ataupun berbohong. Jadi maksudnya mutawatir itu hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah orang, yaitu secara turun-temurun dari A sampai B sampai C sampai D, jadi runtut sampai Z, dan itu dari A sampai Z itu tidak mungkin untuk melakukan dusta ataupun berbohong. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi 2. Yang pertama mutawatir lafzi, yaitu mutawatir dengan lafaz. Sedangkan yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, adalah hadis yang maknanya mutawatir. Hadis berdasarkan periwayatnya yang nomor 2 yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, namun pada tahap berikutnya diriwayatkan oleh banyak orang sehingga kecil kemungkinan untuk bersepakat dusta. Misalnya begini, hadis diriwayatkan oleh A, B, C, D, E, F sampai J. Nanti ketika sudah sampai J, hadis itu perawinya sangat banyak. Tapi walaupun perawinya banyak,
mereka juga kemungkinan kecil untuk berbohong, jadi tidak memungkinkan untuk berdusta. Yang ketiga, hadis ahad ialah setiap khobar atau berita yang diriwayatkan oleh seseorang, 2 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat masyhur. Lah, hadis ahad ini kan diriwayatkan 1, 2 sampai 3. Namun tidak masyhur. Maksudnya tidak masyhur itu tidak mencapai mutawatir. Jadi sanadnya kurang jelas. Kalau tidak begitu sanadnya terputus. Jadi belum sampai Rasulullah sanadnya itu sudah tidak ada atau terpotong. Selanjutnya yang keempat yaitu hadis berdasarkan keutuhan sanad. Yang pertama yaitu hadis mursal. Hadis yang salah satu perawinya tidak dijumpai secara langsung. Jadi hampir sama dengan hadis ahad tadi. Tidak mencapai mutawatir karena tidak tahu siapa perawi selanjutnya, makanya tidak bisa dikatakan mutawatir. Nomor 2, hadis munqati, yaitu hadis yang terputus pada salah satu atau 2 perawinya. Sama, ini juga ada yang terputus perawinya. Yang ketiga, hadis mu'dal, yaitu hadis yang terputus pada 2 generasi perawinya secara berturut-turut. Nah, misalnya tadi A sampai J berturut-turut. Habis itu nanti KL, huruf di KL-nya itu tidak ada perawinya, tidak berturut. Makanya disebut dengan hadis mu'dal. Yang keempat, hadis mu'allaq, yaitu hadis yang terputus sebanyak 5 generasi perawinya dimulai dari yang pertama secara berturut-turut. Nah ini perawinya secara berturut-turut sampai 5 kali itu tidak diketahui siapa perawinya gitu loh. Maksudnya terputus itu tidak diketahui siapa perawinya dan sampai 5 kali secara berturut-turut. Yang kelima, hadis mudallas, yaitu hadis yang tidak jelas disampaikan secara langsung kepada perawi. Misalnya makan hewan ini tidak boleh, makan daging ini tidak boleh. Nah, terus taunya dari siapa? Nah, itu tidak diketahui dari siapa perawinya. Kan seperti mengada-ngada sendiri kayak gitu. Jadi itu tadi disebut dengan hadis mudallas, yaitu tidak jelas secara langsung kepada perawinya siapa. Yang keenam, hadis musnad. Hadis musnad yaitu hadis yang perawinya paling jelas dan tidak terpotong sama sekali. Berarti hadis ini sangat bagus, dari A sampai Z itu perawinya sangat jelas. Dari A siapa perawinya, B siapa perawinya, sampai Z itu sangat jelas. Jadi hampir mendekati sempurna, namanya hadis musnad. Yang terakhir, berdasarkan tingkat keasliannya, hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, paling diakui keasliannya dan paling banyak diterima ulama. Nah, namanya aja sudah sahih, sudah pasti benar, yaitu sanadnya bersambung ataupun mutawatir, jadi gurunya jelas dari A sampai Z. Terus keasliannya pun juga didukung serta diterima oleh ulama. Biasanya hadis sahih ini dipegang oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Apapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, insya Allah sudah dipastikan hadis ini sahih. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung namun diriwayatkan oleh perawi yang ingatannya kurang sempurna atau kurang mutqin. Jadi ketika ada hadis terus diriwayatkan oleh seorang perawi namun dia kan belum mutqin, ditakutkan nanti ketika ada penelitian tentang hadis terus diwawancarai dia lupa karena tidak mutqin itu tadi. Makanya disebut dengan hadis hasan atau baik tapi belum mencapai tingkatan yang sahih. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis yang sanadnya tidak bersambung
atau diriwayatkan oleh perawi yang tidak kuat ingatannya atau tidak adil. Jadi hadis dhaif ini hadis yang sangat lemah, sanadnya juga tidak bersambung, terus kuatannya juga lemah, dan dia pun juga tidak bisa bersikap dengan adil. Yang terakhir yaitu hadis maudhu, yaitu hadis yang dicurigai palsu atau karangan manusia biasa. Jadi mengada-ngada, misalnya, oh ini hadis, oh makan ini dilarang. Lah itu ketika dicari sampai atas-atas tidak ada yang meriwayatkan begitu, maka hadis itu disebut dengan hadis maudhu atau karangan manusia biasa tanpa ada dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi hadis. Kemarin kan kita sudah membahas Al-Quran, fungsi Al-Quran. Nah sekarang hadis pun juga mempunyai fungsi. Ada berapa? Yaitu yang pertama, fungsi hadis yang pertama yaitu bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran, yaitu memperkuat isi dari Al-Quran. Misalnya gini, ada ayat yang menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi kan belum jelas. Ayat ini mungkin sudah jelas di beberapa ulama, namun ketika ayatnya harokatnya wujuhakum wa aidiakum dipindah menjadi wujuhakum wa aidikum, jadi berpindah makna. Jadi mungkin ada hadis lagi yang menjelaskan bahwa maksudnya wudhu sampai siku itu segini, maksudnya sampai mata kaki itu begini, caranya begini, bukan hanya membasuh tapi mengusap atau membilas, kan beda istilah tuh. Jadi hadis itu fungsinya juga memperjelas isi Al-Quran, karena tidak mungkin Al-Quran itu bisa dipahami secara sempurna tanpa adanya dengan hadis itu tadi. Yang kedua, bayan at-tafsir, yaitu berfungsi menafsirkan isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Misalnya begini, di dalam Al-Quran dijelaskan jika mencuri maka akan dipotong tangannya. Nah, terus nanti dijelaskan di hadis, masa di Indonesia jika mencuri langsung dipotong? Ya kan tidak. Jadi nanti di hadis dijelaskan bahwa ayat itu turun ketika pada zamannya Nabi. Jadi pada zaman dulu ketika ada orang yang mencuri, benar-benar dipotong tangannya. Nah, hukum itu berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia sistemnya demokrasi, dan yang di Arab pada zaman dulu itu sistemnya kenabian atau khalifah, makanya berbeda. Jadi hukum itu tidak dipakai di Indonesia. Yang dipakai mungkin cuma di penjara, tapi tidak dipotong tangannya, kayak gitu. Terus yang ketiga, bayan at-tasyri' atau memberi kepastian hukum, ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan kita wajib seorang muslim mengeluarkan zakat. Terus zakatnya apa gitu. Nah, itu nanti dijelaskan di dalam hadis. Ada yang zakatnya berupa gandum, ada yang kurma, ada yang padi. Nah, itu sesuai dengan makanan pokok masing-masing daerah. Jadi tidak bisa disamakan padi semua gitu, tidak bisa. Terus yang terakhir yaitu bayan naskh atau mengganti ketentuan terdahulu. Naskh kan artinya menghapus atau memindahkan. Misalnya di Al-Quran kan ada ayat tentang
makanan haram ada berapa ayat, yaitu nanti ada ayat yang pertama kali turun, misalnya khamr itu dilarang ya, khamr itu pada awalnya dilarang, namun ayat kedua membolehkan, terus ayat ketiga yang terakhir turun dilarang lagi, diperbolehkan dengan beberapa syarat dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Jadi nasikh itu ada beberapa, jadi tidak semua ayat yang tidak dipakai itu dihapus. Ada ayat yang dihapus namun maknanya sama, ada juga yang ayatnya itu masih dipakai tapi maknanya sudah diubah. Itu pada zaman dulu kayak gitu. Namun pada dasarnya ya Al-Quran tetap mukjizat pertama yang keasliannya tetap dijaga sepanjang masa. Maksudnya nasikh itu maksudnya dihapus atau mengganti itu ketika proses wahyu itu turun dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun maksudnya penjelasannya yang harus diganti, bukan Al-Qur'annya. Makanya ada hadis yang harus digunakan untuk memperjelas atau menafsirkan Al-Qur'an. Ya, kayak gitu tadi fungsinya hadis. Gimana? Sudah paham belum anak-anak? Nah, selanjutnya bahwa Al-Quran dan hadis itu saling berjalan beriringan, saling berkaitan. Keduanya sumber pokok bagi kehidupan manusia, yaitu yang digunakan sebagai sandaran atau pijakan kita selama hidup di dunia, agar terhindar dari hal-hal yang buruk atau dibenci dari Allah. Salah satu sikap kita berperilaku atau menerapkan isi Al-Quran dan hadis, misalnya yaitu membaca Al-Quran atau mengajar Al-Quran. Bisa saja membela dan mempertahankan Al-Quran dan hadis dari orang yang tidak senang terhadap keduanya. Bisa saja berbuat baik sesuai dengan Al-Quran seperti menolong, membantu orang tua. Itu juga sikap kita mencerminkan bahwa kita itu sudah berpedoman kepada Al-Quran dan Alhamdulillah, kita tadi sudah melihat beberapa slide ataupun penjelasan sedikit dari saya dan beberapa dari media yang lain. Maka dari itu teman-teman semuanya, saya harapkan pada pertemuan kali ini teman-teman semuanya bisa memahami dan mencerna apa yang saya jelaskan, sedikit sekali yang saya jelaskan. Akan tetapi dengan rasa kita sungguh-sungguh ikhlas, kemudian rasa keinginan tahuan yang tinggi akan membuat diri kita semakin yakin bahwasanya ilmu itu akan meresap pada diri kita. Yang paling penting adalah ilmu itu akan menjadi sesuatu yang barokah, bermanfaat pada diri kita. Maka dari itu karena materi kita sudah selesai untuk kali ini, kita lanjutkan pembahasannya. Mungkin kita akan bertemu lagi minggu depan insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemudian memberikan kita gampang rezeki semua dalam segala urusan yang kita lakukan pada kehidupan ini. Kemudian teman-teman semuanya, sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, saya akan menyimpulkan beberapa poin yang perlu kita garis bawahi terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah merupakan pedoman dalam hidup kita, kemudian pedoman dalam apapun yang kita laksanakan dalam menjalankan real kehidupan dalam kehidupan ini. Jadi bahwasanya kalau kita sudah memegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah hidup kita akan damai, lurus, dan kita akan kembali kepada Allah dengan kebaikan itu sendiri. Maka dari itu tadi ada beberapa poin. Jadi bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis merupakan suatu tombak dalam kehidupan beragama, seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, untuk di akhir nanti akan saya berikan suatu kuis ataupun tes kalian, seberapa paham kalian memahami materi yang setelah saya sampaikan. Nanti untuk kuis ataupun soalnya akan saya
kasihkan atau saya kirimkan kepada antum semuanya berupa soal hanya 10 biji saja ataupun 10 soal aja. Nah, nanti dari 10 soal itu memiliki pemahaman dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Silakan nanti dikerjakan individu ataupun masing-masing, dan yang paling penting adalah ikhlas, tetap semangat dan harus jujur. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman semuanya, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun dalam masa pandemi seperti ini, akan tetapi jangan mempersurut semangat kita dalam mencari ilmu. Karena apa? Kita adalah tombak masa depan bangsa yang akan membawa kemajuan bangsa di masa yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kafaina bihadza wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.